Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul quddus subhanatil izzati wa azamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabar wa la ya'budu wa la ya'budu abadah. Suhubukum quddus rabbuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi. Sama-sama Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah huwallahu akbar. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, wabil khusus jamaah grup 1 insyaallah. Di dalam kita memahami hakikat ketuhanan pada diri kita, terlebih dahulu kita memang harus benar-benar mengerti tentang makna, yang mana mengerti itu atau paham itu sangatlah diwajibkan kepada orang yang sedang memperjalankan dirinya kepada Allah, memperjalankan rohani sebagai siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu orang-orang sebelum kita. Jejak-jejak yang dimaksud orang itu adalah sifat ketuhanan dan keumatan Allah yang harus diikuti. Di sini kita harus mengerti tentang apa yang dikatakan ada atau dikatakan Allah itu ada atau wujud. Sejauh mana yang dimaksud oleh kata-kata ada tadi atau wujud? Kalau adanya Allah ini kita katakan seperti dalam wujud dalam Al-Quran, yaitu titik. Kalau titik ini terlihat, maka adanya ini setingkat aftar. Tapi kalau adanya wujud itu adalah sir, ada tetapi tidak terlihat, berarti itu sifatnya adalah sir atau dirahasiakan. Dilambangkan dalam Al-Quran bersifat titik ta'yin, yaitu ada. Disinilah kita harus mengerti titik yang dimaksud atau wujud atau adanya Allah bukan berubah dengan adanya 2 titik, bukan berubah dengan adanya 3 titik atau 3 macam, tetapi kita hanya melihat makom-makom atau kodrat-kodrat Allah. Kalau titik itu namanya wujud, meskipun dia 2, la ta'yin awal, meskipun titik itu 3, la ta'yin sani, tapi adakah perbedaan nama titik? Tidak ada. Artinya adanya aku itu bukanlah mengatakan dengan sifat berbeda, tetapi sifat yang sama.
Dikala dia la ta'yin ada, kalau dia berupa titik berarti maujud. Ada yang maujud. Yaitu apa? Kalau ada titik satu, ada dua, maujud dia. Berarti itu bukan sifat sir, tetapi dikatakan dengan wujudullah. Titik satu menandakan adanya Allah berawal dari wujud dan tiada. Dari tiada menjadi ada. Inilah yang dikatakan wujudullah. Sesungguhnya wujudku bernama maujudullah atau Allah. Nah, jadi kalau kita melihat pasangan dari yang tiada adalah ada. Berarti wujudnya Allah maujudnya pada Muhammad di dalam makom tak. Berarti tidak juga merubah daripada nama wujud, tapi bagian dari maujud. Begitu juga dikala dia la ta'yin sani, berjumlah titik itu 3, maka bersifatlah aku pada wujudku sendiri. Ini juga tidak merubah. Ternyata tiga-tiganya itu adalah wujud. Berarti yang nurani itu juga wujudnya Allah, nurani juga wujudnya Allah, dan rabbani juga wujudnya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Bagaimana dengan wujud yang tidak terlihat? Adakah dia memiliki pasangan? Tentu tidak. Kenapa? Kalau ada dalam wujud yang tiada, maka jatuh sifatnya kepada tunggal. Ini yang dinamakan sir. Tapi kalau wujudnya dimulai dengan aftar, titik yang nyata, maka dinamakan maujudullah. Inilah yang dikatakan maujud. Nah, disinilah yang dimaksud dengan kodrat Allah. Jadi kalau yang dikatakan kodrat Allah itu tidak membedakan sebuah maujud bernama kodrat lain, tapi berasal dari kodrat yang sama. Makanya sin itu 3 titiknya. Karena apa? Karena dia adalah satu berupa titik atau wujud. Jadi tidak ada perbedaan pada maujud dan wujud. Dan itu adalah maujudullah. Tetapi kalau maujudnya itu tidak kelihatan, seperti contoh Al-Quran 6666 terhimpun kepada 30 juz, terhimpun kepada 114 surat, terhimpun kepada 7 Al-Fatihah, terhimpun kepada Bismillah, Bismillah terhimpun kepada alif, alif terhimpun kepada titik, ba terhimpun kepada titik, titik awal mulai jadi. Nah, begitu kita lihat di Al-Quran, tidak ada titik itu. Jadi yang awal mulai jadi itu adalah sir. Maka dia jadikan maujud. Nah, inilah titik satu yang awal, yang dikatakan la ta'yin awal. Nah, disinilah baru terkembang cerita berdirinya maujud berupa alif. Maka disitulah ada hayat. Makanya di dalam alif itu ada titik 3. Garis lurus ada titik 3 di dalam alif, titik batin, titik zat, dan titik nur. Dan itu namanya juga wujud semuanya. Tidak ada perbedaan. Nah, ini kalau wujudnya awalnya tidak kelihatan, maka dikatakan yang terlihat itu adalah wujud Allah. Jadi begitu kita melihat ahad dengan ahadah. Kalau ahad dia adalah satu, tapi kodratnya 3, wujudnya 1. Tapi kalau ahadah dia sudah berbentuk makom alam dan mim. Nah, ini sudah bersifat
aftar menjadi Rabbil Alamin. Nah, di situ terletak perbedaan. Jadi kalau kita mengenal Allah ini dari sisi wujud, kita harus tahu dulu apakah wujudnya ini terlihat atau aftar, atau wujudnya ba'dal tidak terlihat. Kalau dia tidak terlihat, ini adalah awal mula jadi. Tapi kalau yang terlihat awal mula kejadian. Nah, disinilah bedanya antara wujud dan wujudullah. Kalau wujudullah, mewujud yang bersifat Allah, berasmakan Allah, maka berkodratlah pada Muhammad dalam bentuk wujud juga, dan hayatlah Allah dalam bentuk nur, itu juga wujud juga. Ya, jadi dalam kata batasa itu menyatakan sifat mawujudullah, bukan perbedaan. Jadi kalau kita katakan nur berpisah dengan batin, tidak. Semua itu adalah titik tiga. Layaknya rumus tiga itu adalah rumus Tuhan bagi umat. Rumus Tuhan. Seperti juga kolbi, rabbani pada jantung, batin, dan nurani pada kening ma'ani. Itu juga tiga. Jadi setiap rumus Tuhan itu tiga. Tapi tiga tidak ada perbedaan. Itu adalah maujud, yang sifat wujud, maujudullah. Nah, di situ ya. Jadi kalau dia maujud itu aftar, dan maujudullah itu adalah sifat. Itu yang makna daripada adanya, wujud atau ada. Jadi ada Allah dalam bentuk sifat nur dan sifat zat dan sifat batin, tetapi tidak merubah berdiri sendiri. Nur tidak berdiri sendiri, zat tidak berdiri sendiri, dan batin juga tidak berdiri sendiri. Semuanya adalah satu. Nah, inilah yang dikatakan dengan sifat aftar kalau wujud terlihat, dan ba'dal kalau wujud tidak terlihat. Mana mewujudnya kalau ba'dal? Ba'dal mewujudnya adalah titik satu, dinamakan aftar. Nah, ini sudah kodrat-kodratnya adalah kodrat batin. Begitu jamaah. Jadi pemahaman daripada nilai titik itu tidak merubah. Jadi makanya ada kata nurani, rohani, rabbani, ni aja semuanya. Berarti dia berasal dari wujud yang sama. Inilah dasarnya kita kuat mengatakan la maujudun illallah. Demikian untuk dilakukan muzakarahnya. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tablik memimpin jamaahnya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, sehat Buya? Insyaallah, mudah-mudahan. Alhamdulillah, barakallah. Silakan kepada jamaah yang ingin bertanya, yang belum memahami, silakan untuk dipertanyakan. Tolong di gambar tangannya ditekan. Yang ingin bertanya silakan. Belum ada. Mungkin saya Buya mewakili jamaah untuk sambil menunggu persiapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin ditanyakan Buya, berarti alif badal itu titik satu awal mula jadi, berarti itu mengarah ke ya Buya, seperti itu Buya. Terus titik dua itu udah badal sama aftar, seperti itu Buya. Itunya, tolong penjelasannya Buya. Terima kasih Buya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi begini, kalau titiknya ba'dal tidak terlihat, pasangnya aftar titik satu.
Bukan titik 2. Tolong audionya dimatikan. Jadi titik 1 itu ba'dal, maujudullahnya adalah titik 1 yang terlihat aftar. Nah, tapi kalau titik 2 yang terlihat itu sudah sifat maujud. Nah, sudah sifat maujud dia. Ya. Nah, kalau dia 3, nah ini maujudullah sifatnya insaniyah. Namanya dikatakan dengan sifat la ta'yin sani atau insani, ya, menjadi sebuah insan atau insaniyah diri. Nah gitu. Jadi kalau titik badal ada, nah, seperti yang kita lihat tadi, titik awal mula jadi. Nah kalau titik awal mula jadi, kita lihat di Al-Quran tidak ada titik itu, ya. Nah yang ada mulai jadi itu alif. Nah gitu kan, alif awal. Nah tapi kan aftar. Nah aftar berarti itu berasal dari titik 1 yang aftar menjadi titik maujud. Ya, itu yang dikatakan terjadinya ta'. Ta' itu ibadah, sudah ada yang menyembah dan sudah ada yang jadi umat. Jadi 1 bukan ba'dal dengan aftar, tetapi sudah bersifat zahir, yaitu kodratnya pada Muhammad gitu. Kalau dia 3 berarti dia sudah berupa-rupa pada Adam dengan la ta'yin sani gitu. Insyaallah ya, insyaallah ya. Terima kasih Bu ya atas jabarannya. Kasihan sekali Bu ya. Silakan jamaah yang ingin bertanya silakan tekan gambar tangannya. Pak Imam Ridho, silakan Pak Imam Ridho, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Pabrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai jamaah ya terus memanfaatkan semoga dalam perjalanan tadi dan sampai sekarang diberikan kesehatan selalu ya. Insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bu ya, sesuai dengan paparan Bu ya tentang tadi titik dan jadi kalau saya pahami titik 1 adalah lahir ta'yin awal. Kemudian titik 2 itu kalau kita kaitkan dengan pelajaran yang lalu berkodrat zat Allah yaitu Muhammad, kodrat Muhammad, titik dia diwakili dengan ba ya Bu ya. Kemudian yang 3 lahir insani, lahir insani berarti titik 3 shin, berkenampakan atau berkodrat Muhammad pada diri Adam atau berkenampakan. Nah, ketiga-tiga ini itu sudah menyatakan Buya sampaikan tadi adalah kodrat yang sama. Ya, artinya itulah ahad. Mungkin bisa dijabarkan lagi Buya kaitannya seperti biar kami tambah jelas. Buya. Terima kasih. Jadi kodrat yang 3 ini dia satu nama, yaitu sin atau nas. Nah, berarti dari wujud ta'yin atau ta'yun awal, ta'yun sani itu dikumpulkan menjadi sin nas nun alif sin. Jadi 3 dia. Jadi itu adalah kodrat nyata Allah yaitu manusia. Nah, di situ kita menarik kesimpulan bahwasan kodrat itu adalah nas. Ya, dia kan 3 nih. Ada san, ada sin, ada nas. Artinya 3 kali 8. Ya, 3 kali 8 24 jam ya. Berubah 3 masa dalam 24 jam. Ada di ihsannya, ada di nasnya, ada di sinnya. Gitu ya. Nah, jadi dari 3 ini tadilah muncul 3 zikir
Ya, muncul 3 kehadiran wujud ada. Ya. Sekarang kalau kita katakan Allah wujud, Allah ada, atau qul huwallah, bagaimana kita bisa menyaksikan adanya Allah? Bagaimana kita bisa berzikir melihat Allah itu ada kalau tidak ada penyaksian dari kajian guru? Ya, setelah dibuka oleh guru terjadilah penyaksian. Apa penyaksian ta'yinnya? Penyaksian adanya Allah dan muncul berupa titik 1. Disinilah muncul sebuah penyaksian bahwasan dari tiada menjadi ada dengan kalam hu Allah, dengan zikir hu ah. Nah, jadi kalau dia sudah muncul menjadi hu ah, berarti ah ini adalah titik awal. Inilah yang dikatakan dengan titik wujud yang pertama ada, terlihat. Titik 1. Nah, ini yang terlihat. Itu kan? Dari titik 1 ke 2 ini maujud. Nah, ini antara hu dengan hi. Ya. Nah, ini akan mewujud bentuk, ya, bentuk kepala, kaki, tangan semua berbentuk dia dari ada yang tadi. Nah, setelah hu hi cuma tidak boleh dilapazkan, tapi menjadi bunyi atau kauni, ya kan? Menjadi bunyi atau kauni. Jadi kalau kita umpamakan seperti ini. Jadi kita hanya boleh mendengar bunyi dan menyaksikan dia bangkit. Nah, tapi setelah itu dia dari titik 2 maujud tadi, dia maujud berupa-rupa. Ya. Nah, berupa-rupa di sini ada dalam kalam ya. Nah, ini adalah tajalli batin. Nah, jadi begitu bunyi itu datang, maka kita saksikan dia sudah berupa. Berupa siapa? Sin, nas, ya, shan. Nah, gitu ya. Masuklah dia berupa kodrat tadi. Berarti ada perbedaan? Tidak ada perbedaan. Dia berasal dari satu bernama titik atau wujud. Nah, jadi kalau besok-besok kita sudah mengkaji An'am, ya kalau ingin melihat an, ya lihatlah am. Nah gitu. Jadi jangan ada perbedaan an lain, am lain. Nah itu salah. Nah jadi zikir-zikir yang 3 tadi benar-benar harus didawamkan. Jangan nanti ada pengakuan tanpa tajalli. Nah gitu. Jadi itu di YouTube juga sudah ada. Cuma saya tidak memberikan hak dulu sementara. Jadi menjelang ada masuk yang di grup nanti gitu ya. Nah, jadi itu tajalli-tajallinya nanti dikoordinasikan, disampaikan hasil-hasilnya di tayangan sesudah 10 menit pertama. Ya. Dari 3 kodrat tadi. Ya. Boleh menambahkan lagi Buya? Iya silakan. Ya, berkaitan Buya sampaikan tadi tajalli tadi. Jadi ketika Buya memaparkan yang baru video baru ini tentang diri Allah atau memang selama ini kan kita sudah menyatakan bahwa diri kita al-haqqul mubin. Tapi ini hanya pernyataan bersifat kemanusiaan kita. Belum pengakuan Allah sendiri ya Buya ya. Pernyataan Allah sendiri ya. Iya. Ya karena kalau datang dari kita kan nggak mungkin aku Allah. Nah, bagaimana supaya kalimat ini menjadi milik dia? Batasan kita hanya menyaksikan. Dengan gitu.
ketika Buya menyampaikan video yang baru, di situ ada menyaksikan aku ini. Betul-betul dia dari dalam itu mengaku betul. Kemudian kita menyaksikan ini bertajalli hayatnya pada diri kita. Terasa betul Buya. Jadi apa yang disebut merasakan itu terasa betul Buya. Jadi Iya. bukan omong kosong, betul-betul merasakan Buya tajallinya itu hadir dalam hayat diri kita seperti itu Buya. Iya betul. Ya, Insya Allah. Alhamdulillah Bu ya. Iya insya Allah. Mohon barokahnya selalu Bu ya. Amin insya Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam atas pertanyaannya. Ini agak kaget juga Bu ya, kajiannya meningkat. Insya Allah dilanjut ke Pak Hamsin. Silakan Pak Hamsin, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan. Audionya dibuka Pak Hamsin. Audionya mohon dibuka Pak. Audionya bukan videonya, tetap audionya. Suaranya Pak, ini masih tertutup. Pak Hamsin. Terima kasih. Silakan Pak. Videonya belum terbuka, videonya. Sinyal mungkin. Sinyal itu. Sinyalnya. Jadi belum, masih terputus-putus saya terima. Ini coba tidak lokasi Pak tempat mungkin. Sementara di ke Pak Habib dulu ya, tadi angkat tangan sambil diperbaiki dulu Pak Hamsin lokasinya, tempatnya. Silakan Pak Habib. Terima kasih Pak Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya. Insya Allah. Amin. Aduh kajian ya. Ratain awal tuh Mbak ya. Ratain insani. Berarti titik 2. Kalau melihat ke terus Mbak itu sir batin ya kan, sinnya melihat itu ke syahadat asyhadu alla ilaha illallah, itu untuk 24 jamnya itu gimana ya ya kekaitannya itu ke Allah. Ini lebih menuju kepada takharuk, menyatakan. Bukan menjadi amalan 24 jam, tetapi belajar mentajalikan, menyatakan. Jangan ada pengakuan tanpa menyatakan. Ya. Qul huwallah. Ahad, katakanlah aku satu. Nah, bagaimana menyatakan aku ada? Qul hu, katakan aku Allah. Qul huwallah. Nah, tentu dengan kita mentajalikan titik yang sir atau titik wahid, ya, titik sir maujud kepada titik ahad yang satu. Dari tidak ada titik yang tidak terlihat kepada yang terlihat. Begitu, ya. Nah, yang kedua itu baru maujud. Jadi yang ba'dalnya ini dulu yang harus didirikan. Dengan zikirhu Allah tadi, kita menjadikan asma dari hijaiyahnya adalah yaitu kauni. Kauni itu bahasa batin tapi terdengar. Karena yang akan menjadi ingatan, yang akan diingat bunyinya tadi. Ya, bunyinya tadi yang harus diingat. Di saat kita menarik itu, dia masuk.
Jadi di suatu sukun kekosongan yang semua tidak ada, bunyi yang kita keluarkan tadi itulah yang akan menyaksikan berdirinya titik kosong itu, mau titik sir itu mewujud menjadi titik satu, dinamakan wujudullah. Ya, adanya Allah berasal dari al-qudrat yang tiada. Ini yang dikatakan sir daripada wujud. Itu paham? Bang, salah. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan yang lainnya yang ingin bertanya, insya Allah dilanjut ke Pak Lalu. Silakan Pak Lalu, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan adalah hamba berasal dari tiada, ada di dalam tiada, makanya jadilah ada setelah berwujudnya titik. Dari titik inilah terjadinya alif sir, maka terjadilah wujud Allah pada rohani, Rabbani, rohani dan nurani. Nah, setelah kita sudah tahu, pandang semuanya ini, bisakah kita dalam 24 jam kita laksanakan ini dengan pandangan terus menerus, apakah bisa itu Buya? Saya sudah sampaikan tadi, ini kita belajar bukan 24 jam dulu. Belajar menghadirkan wujud dalam tajalli. Ya. Nah, buktinya apa? Tidak dipandang, cuma kita menyaksikan kodrat zikir yang berbunyi dan yang berbunyi adalah hu dan hi dan hu dan hi, dan menyaksikan bunyi daripada hu dan Nah, ini ya. Jadi kemarin kita hanya bercerita dan mendengar, bercerita dan mendengar. Sekarang membuktikan. Paham? Jangan mengamalkan yang enggak jelas. Nah, sekarang kita berusaha menyatakan, karena ini adalah kul huwallah, katakan aku Allahu Allah. Kalau memang aku Allah, lihat keakuan Allah itu, bagaimana dia bangkit sampai menjadi titik satu dan terlihat. Nah, seperti itu ya. Jadi kita dilatih sekarang untuk bertajali. Dilatih untuk bertajali, mendengarkan Nah, berarti kita harus amalkan ini lepas sholat atau bagaimana ini Bu ya? Kita sudah masuk ke makom ilmu anakku, ya. Jangan berpindah-pindah bicaranya, berbelit-belit ya. Jadi kalau sudah di makom ilmu, selesai wujud-wujud ini, baru ada makom ibadah. Setelah makom ibadah selesai, baru masuk makom amaliyah. Nah ya. Nah, sekarang kita masuk kepada makom ilmu dulu. Kenapa? Awal diri adalah Tuhan, kaji diri adalah kaji Tuhan. Iya. Ya. Alhamdulillah Bu ya. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam. Jadi begitu ya. Kita ini harus benar-benar menyaksikan apa yang telah dibuka hijabnya oleh seorang guru, maka kita saksikan. Setelah kita saksikan, barulah bisa kita ingat, itu namanya zikir.
mengingat. Nah gitu. Apa yang kita saksikan adalah kauni, yaitu bunyi yang keluar dari tempat yang halus, menjadikan lafaz menjadi aras. Apa aras? Itulah bunyi. Diam kamu, dengar seperti ini saya percontohkan. Contoh hu ya. Itu bunyi. Nah, nanti itu dikerjakan dengan membunyikan, mengeluarkan bunyi kauni tadi. Maka kamu akan terbawa ke alamnya. Nah, inilah yang dikatakan zikir, yaitu mengingat arasnya. Apa arasnya? Yaitu bunyi dari kauninya tadi. Ini yang dikatakan lebur ayat jadi kauli, kauli lebur jadi marifat, marifat munajat, munajat jadi kauni. Nah inilah munculnya. Kita ingat posisi di dalam sukun tadi, muncullah 3 titik, tetapi titik itu hanya hitungannya 3, padahal titik itu adalah satu kodrat. Paham? Gini Bu ya, kalau kita tarik nafas ke dalam, berarti kita sudah masuk ke alam tiada gitu, kira-kira gitu. Iya. Kemudian kita hidupkan kembali keluar. Jadi dengan jelas-jelas ya, jangan menapas naik turun aja ya. Bernapas begitu semua makhluk juga bisa ya kan. Nah, menyampaikan itu dengan arasnya, karena aras itu yang akan memindahkan kamu ke alam ma'rifat. Paham? Insyaallah. Ya, insyaallah. Baik, silakan dilanjut. Terima kasih Pak Lalu atas pertanyaan. Pak Edi Setia, silakan Pak Edi, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, insyaallah. Alhamdulillah, pertanyaan saya sudah terjawab tadi semua Buya. Gitu, insyaallah. Relasinya semua. Amin. Amalnya. Jadi kan begini, jadi kalau kita tidak bisa menyaksikan, apa yang harus kita ingat, betul nggak? Betul Buya. Nah, jadi apa yang disaksikan? Leburnya ayat menjadi aras berupa bunyi kauni, gitu ya. Itu kauni penting sekali jadi Buya ya, kita ingat itu. Itulah yang menentukan. Iya Buya. Jadi kalau umpamanya dia tidak jadi kauni, Allah itu tidak kauni namanya. Ya, itu ibadah. Ya. Nah, sekarang kalau Allah ini aku Allah, apakah berhak kita mengaku Allah? Tidak Buya. Tidak, berarti kita harus menyaksikan keakuan dia bangkit bernama Allah. Dari titik tidak kelihatan menjadi titik yang terlihat. Nah, itu yang dikatakan ta'yin ya, atau ta'yun. Nah, boleh juga ta'yin atau ta'yun. Nah, nanti baru dia maujud. Nah, ini 2 titik. Makanya kalau 1 titik di bawah ba, dia dahuluan ada sebelum batin ada. Ya. Nah, ba itu bara'ah atau batin. Nah, titik 2 to ibadah, disitulah kodrat Muhammad dikatakan la ta'yin, awal terjadi adalah Muhammad. Barulah la ta'yin sani, berwujudlah Allah dengan Muhammad bernama Adam. Inilah. Tetapi semua titik namanya nas adalah manusia. Inilah kodratnya Allah. Itulah makanya kita wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Makanya kitalah kodratnya dimanapun kita berada. Paham? Paham. Jadi harus berurut Buya ya, cara mengamalkannya. Kalau kita lihat dari jasad memang dia berurut. Ya. Nah, berurutnya seperti tadi, dari Rabbani hu Allah, hu'ah, dari rohani hu'ih, dan dari nurani
Ya. Itu itu terjali itu. Jadi kalau dia terjalinya meliputi sekalian alam, itu agak panjang dia itu. Baik kita menarik nafas, baik kita mengirim lagi, dia akan berbunyi atau berjalan. Gitu, paham? Paham. Jadi nariknya tetap dari hidung Buya ya ke atas lah. Nah, Tidak dengan mulut, nafas. Ini kaji diri, bukan kaji batin. Kalau kaji batin baru pakai hidung, namanya nupus. Itu ya. alhamdulillah. Barakallah ya. Makasih. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi atas pertanyaan. Baik jemaah sekalian, saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.